تعملون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه. Sakitnya itu kan kalau abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh enggak, kalau suruh bawa ke dokter enggak gitu, selalu gitu. Kemarin itu ternyata sakitnya tuh jantung, serangan jantung, dan juga ada penyumbatan itu yang kiri sama yang belakang itu udah katanya udah lama gitu. Cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu. Cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan tanah air. Ya, kabar itu datang dari pedangdut Nazar Fahad Ahmad Sungkar atau akrab disapa dengan panggilan King Nazar, yang mana tepat pada hari Jumat 29 Maret kemarin dirinya baru saja ditinggalkan oleh sang ayah Ahmad Hasan Sungkar untuk selama-lamanya. Kabar meninggalnya ayah Nazar pun turut dibagikan oleh Ramzy melalui unggahan Instagramnya. Ramzy mengunggah foto ayah King Nazar dengan menggunakan latar berwarna hitam, serta memberitahukan jika ayah sahabatnya itu telah berpulang tepat di hari ke-18 puasa Ramadan. Adapun kepulangan ayah Nazar disebabkan lantaran almarhum diketahui mengalami penyumbatan di jantung sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Jenazah ayah Nazar langsung dimakamkan di hari yang sama di TPU Los Lolongop, Jawa Barat. Maka seperti inilah kesedihan Nazar saat mengantarkan sang ayah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Abah tuh berpulang jam 2 pagi menurut beritanya. Nah, saya tuh udah bangun jam setengah 5 pagi karena saya sama Nazar nih harusnya kita syuting taping lebaran untuk acara pagi-pagi kita. Nah, makanya alarm jam setengah 5 pagi. Nah, waktu saya lihat handphone, saya bilang, kok banyak banget telepon dari Abi Ramzy. Terus saya lihat WhatsApp, Abi bilang ayahnya Nazar meninggal. Saya kaget, karena memang kita sudah harus bangun setengah 5. Kita taping tadi pagi tuh jam 6 pagi. Nah, lihat di grup juga dia, Nazar sudah nangis-nangis, bilang katanya udah harus ke Bogor. Nah, kita sebagai sahabat tuh memang yang membuat sedih karena Nazar tuh tidak bercerita kalau ayahnya sudah memang ada sakit jantung dan sudah pernah masuk rumah sakit, sempat di ring juga. Kenapa saya bisa bilang ini? Karena di voice note-nya ketika dia minta izin tidak syuting, dia bilang kalau minta maaf tidak menceritakan kepada rekan-rekan kerjanya atau teman-teman sahabatnya kalau memang ayahnya sudah ada proses sakit jantungnya itu gitu. Nah, itu yang membuat kita kenapa tidak bercerita gitu. Sehari sebelumnya saya tuh bilang sama King, kayaknya aku nih bakalan di Jakarta lebarannya. Libur kan, kita libur panjang nih, nggak syuting. Lo di mana? Ya di Bogor lah, tempatnya Abah, dia ngomong gitu. Di Abah dulu. Oh gitu. Ya udah deh, aku ke Bogor ya gitu lebarannya. Udahlah nggak usah gitu, dia bilang gitu. Udahlah repot-repot nggak usah. Arab semuanya kan keluarga gue, kata dia gitu. Udah nanti aja setelah lebaran hari pertama kedua kita kumpul. Mas Nazar ngomong gitu. Nah itu tuh lucu karena memang sehari sebelumnya saya bilang,
udah nggak apa-apa, aku datang ke sana aja. Maksudnya kan nggak pernah datang ke rumahnya Abah gitu, kita teman-temannya nggak pernah datengin. Nah karena setiap tahunnya teman-teman tuh satu grup kita tuh mencar-mencar kan, yang satu kemana. Kebetulan akunya lagi mau di Jakarta aja untuk libur lebaran ini. Jadi aku bilang, King, aku mau ke tempatnya Abah ya gitu. Nah inilah makanya kenapa aku juga bela-belain ke sini, karena sehari sebelum Abah meninggal, teleponan sama Nasar tuh memang pengen, aku bilang aku mau ke sini, ke rumah ini nih, ke rumah ini gitu. Nah makanya beritanya cukup cukup kaget. Sebelum sang ayah menghembuskan nafas terakhir, almarhum Ahmad Hasan Sungkar diketahui juga pernah mengalami kejadian serupa. Sebagaimana hal itu dibenarkan oleh King Nasar, yang mana dalam statementnya, pedangdut berusia 36 tahun tersebut menerangkan jika sang ayah pernah mengalami serangan jantung. Namun kejadian itu tidak diketahui oleh pihak keluarga. Bukan tanpa alasan, semata-mata itu semua dilakukan lantaran almarhum tidak ingin membuat resah anak-anaknya. Dan seperti inilah penjelasan lengkap King Nasar terkait kronologi sesaat sebelum sang ayah tutup usia. Sakitnya itu kan kalau Abah tuh tipikal yang nggak pernah cerita ya kalau sakit gitu, nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau misalkan ada keluhan atau apa tuh, enggak, kalau suruh bawa ke dokter, enggak gitu, selalu gitu. Kita tuh anak-anak itu suka cerewet gitu, suka selalu jadinya kayak kesel, kayak marah, karena maksudnya ayo dong kalau sakit di berobat, kalau sakit di kita kasih ini gitu, maksudnya diperiksain rajin check up atau apa gitu. Kemarin itu ternyata sakitnya tuh jantung, serangan jantung, dan juga ada penyumbatannya itu yang kiri sama yang belakang itu udah katanya udah lama gitu, cuman udah lama berarti sebelumnya pernah serangan dong kalau gitu, cuman mungkin nggak info ke kita atau lagi di mana mungkin. Nah yang kemarin itu habis bukber sama temen-temennya jatuh di kamar mandi, sempoyongan gitu, lemas katanya. Ternyata penyumbatan yang di mana, yang di tengah apa di mana gitu. Terus dan itu yang utamanya katanya, jadi harus hari itu di dipasang ring, dan akhirnya dipasang ring. Hari itu juga aku langsung bilang ke adik-adik, udah langsung aja, jangan nunggu nanti pasang ring aja gitu. Nah alhamdulillah udah pasang ring. Terus kalau Abah kan memang tipikalnya yang stresan ya, dia panikan gitu, jadi kita harus nenangin, harus ngasih, pokoknya kalau Abah tuh harus kita ngasihnya yang bagus-bagus dulu gitu, soalnya supaya gak stres gitu. Miris memang ketika kita mendengar bahwa King Nasar harus menyelesaikan bulan Ramadan tanpa kehadiran sang ayah yang kini sudah pergi untuk selama-lamanya. Meski pedih hati masih begitu dirasakan olehnya, namun King Nasar nyatanya telah mengikhlaskan kepergian sang ayah yang terbilang mendadak. Sejuta kenangan dan pesan dari almarhum sang ayah akan selalu dikenang oleh sang anak, termasuk keinginan almarhum Ahmad Hasan Sungkar yang ingin melihat agar sang anak kembali menikah. Terus abis itu kita pada jenguk, malamnya meninggal tuh kita tuh masih sempat ngobrol, duduk makan, kita bercanda. Terus kebetulan kan dari Bandung kan mama sama adik-adik kan bawa kue walaupun nggak boleh karena gula ya kan kalau lagi gitu kan nanti gulanya takut naik, takut nyobain nggak apa-apa, katanya bikin nyobain gini. Terus saya lihat saturasinya tuh 99. Bagus banget, itu mah udah ini banget lah.
Terus karena itu di ruangan ICU nggak boleh, sebenarnya memang bukan jam besuk, tapi karena kebaikan dari susternya aja gitu. Ada yang baru mau masuk, yang mau tindakan. Mungkin disangkanya kita bandel kali ya, jadi ada security yang menginfokan kalau ini kan bukan jamnya besuk dan mau ada tindakan, jadi ya tolong keluar, maksudnya pengertiannya gitu-gitu. Ya udah, akhirnya aku pulang, aku ke Jakarta pulang, Mama Denis pulang ke sini. Kalau adik aku yang bungsu Muhammad ke sini terus balik lagi tapi ke sana karena dia kan yang berurusan sama rumah sakit kan. 1:30 aku lagi, pantesan aku tuh jam 1:15 tuh bolak-balik di kasur tuh, bolak-balik kok nggak bisa apa sih gitu kan. Setidaknya kan kalau orang tidur kan kalau udah ngantuk udah langsung tuh, ini ngantuk tapi kok nggak mau tidur gitu, nggak mau gitu, bolak-balik jam 2-an lewat, mungkin jam 2 kurang. Orang aku naik ke unit ke atas karena dia pegang akses kan, dia ketok ngegedornya kayak apa tahu apa kenapa Pak yang sabar ya Pak, Abah sudah berpulang. Abah udah pulang? Abah siapa? Saya pakai nanya lagi, Abah siapa? Ya karena kan aneh kan, maksudnya kaget gitu, maksudnya loh, maksudnya jadi kayak nggak bisa ngomong aja gitu. Aku tuh tipikal anak yang bukan aku aja tapi adik-adik aku juga, maksudnya ya bukan yang terlalu suka gini, terlalu suka banyak bicara yang menjadikan debat gitu ya. Jadi kita tuh senang bercanda aja, ngobrol apa belok-belokin biar bercanda, biar seru. Karena kan kita tahu ya Abah, kita tahu karakter bapak juga tahu karakter anaknya. Jadi aku tuh tipikal yang manut gitu, yang ngikutin, yang apa, yang oh gitu, oh iya, nggak yang harus banyak ngomong gitu. Jadi kita nggak pernah ada yang kayak semacam ujangan atau apa tuh, jarang disampaikan gitu tuh. Ya aku cuman menerimakan takdir apapun itu, karena kan yang punya umur itu bukan manusia ya, Allah yang punya. Jadi seberapa banyak pun kita nangis, mau marah, mau apa, menjerit atau apapun, tapi itu yang takdirnya harus diterima. Aku tidak pernah menyerah dalam segala hal. Kenapa? Karena buat aku gini, Tuhan kasih ujian, pasti ada solusinya. Oh ini diuji begini, pasti ada solusinya. Bohong nggak, tapi diuji dulu, sabar nggak gitu loh. Walaupun kita kadang-kadang juga sudah sabar ya. Cuma berharap bahwa Allah melapangkan kuburnya gitu, dan memberikan cahaya kuburnya dan menjadi husnul khotimah itu. Ya sekali lagi saya mewakili keluarga besar kepada pemirsa, kalau selama tayangan dari dulu mungkin abah saya ada salah-salah dalam berbicara atau ada tingkah lakunya yang mungkin kurang berkenan dari dulu yang pemirsa tahu ayah saya, mudah-mudahan bisa dimaafkan apapun yang menjadi kekurangannya, dan semoga Allah memberikan lapang kuburnya, diterangkan kuburnya, menjadikan jannah husnul khatimah. Doa yang paling tinggi untuk Abah, mudah-mudahan insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.